Apakah bersiul pada malam hari itu bisa mengundang setan? Masih gak malam hari kalau bersiul itu bisa mengundang setan. Kecuali siulannya untuk misale buat manuk. Ya, lek ana wong ngingu manuk terus ngudang manuke muni sweet ya iku gak apa-apa. Tapi lek bersiul untuk menyanyi, bersiulnya itu untuk menyanyi, itu masih siang ya ngundang setan. Cuman itu masih dalam ranah mubah. Mubah yang merugikan. Mubah ya. Mubah itu apa? Boleh. Mubah itu boleh. Cuma itu merugikan. Artinya begini. Kalau kamu nganggur siulan atau menyanyi, itu kan masih lebih baik dipakai zikir. Gitu loh. Merugikannya itu nganggur. Polai pikiran atau hati ini seharusnya selalu ingat kepada Allah. Kok digawe zikir. Nah, lek digawe zikir, ingat terus kepada Allah, maka kita akan disebut sebagai muzakir, orang yang selalu berzikir. Tapi kalau menyanyi, itu. Jadi tidak ada siang atau malam, terus siulan itu sing malam mengundang setan, sing pagi enggak. Ya enggak gitu, masih pagi juga undang setan. Nah terus bagian mana lagu-lagu itu yang dibolehkan? Ada lagu yang dibolehkan. Lagu-lagu yang membuat kamu semakin ingat kepada Allah. Misalnya puji-pujian. Pujian koyok ini. Astagfirullah. Kamu maknani kata-kata astagfirullah dengan apa? Kamu betul-betul tahu artinya astagfirullah, terus kamu dalami. Di dalam hatimu itu kamu dalami betul. Berarti kamu sedang memohon ampun kepada Allah gitu. Rabbal baroya, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Dari segala kelalaian saya. Astaghfirullah minal khotoya, ya Allah, ampuni saya dari segala dosa-dosa saya dan kesalahan-kesalahan saya. Itu. Nah, nyanyi yang semacam itu yang dibolehkan. Yang justru akan mendapatkan pahala karena kamu sedang mengingat Allah. Kitab suci yang wajib diamani umat Islam berjumlah. Ayo diurut kitab suci yang ngomongmu itu baleni pertanyaanmu. Kitab suci yang wajib diamani. Loh ya. Apa sing bener apa? Kitab suci yang wajib di apa? Bukan dihafal. Iki lho kata-kata iki mek keliru satu huruf tok iku men. Kitab suci yang wajib di imani dudu diamani. Diimani oleh umat Islam ada berapa? Diurut dhisik. Dari Nabi Adam sampai Nabi Sis, Nabi Idris itu mendapat suhuf atau lembaran-lembaran. Bukan berupa buku atau kitab. Baru Nabi Musa dapat kitab. Terus kitabnya Nabi Musa namanya apa? Taurat. Ya apa rek? Wis balik di omong gak sik lali ae. Kemudian mudun Nabi Musa nang Nabi Dawud. Nabi Dawud kitabnya namanya apa? Zabur. Kemudian turun lagi nang Nabi Isa. Namanya Injil. Kemudian turun lagi nang Nabi Muhammad namanya
Lah berarti yang berupa kitab petunjuk dari Allah itu ada berapa? Hitung. Mang ana pira? 4 dari Taurat, Zabur, Injil, Quran itu. Lah terus suhuf-suhuf yang diterima oleh Nabi Adam, Nabi Syis, Nabi Idris, kemudian terus Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim. Terus apakah kita imani? Betul, kita harus mengimani itu. Cuma iman kita bahwa yang diterima oleh nabi-nabi tersebut adalah berupa suhuf atau lembaran. Bukan berupa Quran, bukan berupa buku, kaya Injil, Taurat, Zabur, bukan seperti itu. Jadi yang lain sebelum Taurat datang itu masih berupa suhuf atau lembaran. Itu harus kita imani. Ayo. Jika kita tahu itu salah lalu kita lakukan selama beberapa hari, tapi kita itu tetap lupa, apakah tetap mendapat dosa? Jika kita tahu bahwa itu salah, kemudian kita lakukan terus sampai beberapa saat, beberapa hari, beberapa minggu, kemudian kita kembali bertobat kepada Allah. Nah, selama kita melakukan karena kita tahu bahwa itu dilarang, maka kita berdosa. Tapi kalau sudah bertobat, dosanya diampuni oleh Allah. Cuma aja diulangi mana. Wis bertobat kepada Allah, kemarin-kemarin melakukan dosa dengan sengaja kalian. Nah, wis gak apa-apa. Tapi berjanjilah kepada Allah, ya Allah, saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Tapi tuntun saya ya Allah agar saya mampu menghindari, mampu untuk tidak melakukannya lagi. Kenapa kau bilang mampu tidak melakukannya lagi? Karena kita ini makhluk yang lemah. Manusia itu tidak punya kekuatan apa-apa. Yang punya kekuatan adalah Allah. Makanya kita harus selalu minta kepada Allah. Apapun yang kita butuhkan. Termasuk kekuatan iman agar kita tidak melakukan lagi. Nah, ada dalam doa yang diajarkan Nabi Muhammad, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'a wa arinal batila batila warzuqnat tinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kebaikan dan berikanlah aku kekuatan untuk menjalankannya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnati, kebenaran. Ya Allah, tunjukkan kepadaku kebenaran dan bimbing aku untuk menjalankannya. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan kepadaku kebatilan, hal-hal yang salah. Jadi jangan sampai kamu melakukan sesuatu itu tidak tahu. Nanti kalau tidak tahu kalau itu salah, maka akan kamu lakukan terus. Wis kadung enak. Misalnya nyolong pencit, kadung enak. Pencit tonggo gadung pisan, pas gerowak, wah yo. Mari dipangan apa? Masak pohon ya. Diantem ae utawa disegrok. Nggawe seteng. Nah, kamu nggak tahu kalau itu salah. Ya akhirnya dilakukan terus. Saben ono pencit tuwek sikat. Akhirnya begitu. Jadi doa itu, ya Allah, tunjukkan kepadaku satu kesalahan, tapi berikan aku kekuatan untuk menghindarinya.
Itu doa yang diajarkan Nabi Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa, tunjukkan kepadaku kebenaran dan berikan aku kekuatan untuk menjalankannya. Wa arinal batila batila warzuqna tinaba, dan tunjukkan kepadaku kebatilan, kesalahan, kerusakan, dan bimbing aku untuk menghindarinya. Tuh, ya. Apakah membacanya sebelum sholat itu wajib? Membaca niat sebelum sholat, membaca itu berarti mengucapkan. Ya. Salah satu syarat sholat itu adalah niat. Tapi ada yang mengatakan niat itu masuk dalam rukun. Karena sudah masuk proses ibadah. Terus mengucapkannya bagaimana? Usolli fardhal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Apakah wajib? Tidak wajib. Yang wajib itu berniat. Terus bagaimana niat yang wajib itu? Iku malah enggak teratur. Aku niat kate sholat maghrib. Iku lho niat sing wajib iku. Aku niat kate sholat maghrib. Iku njur ati. Terus wudu budal nang tempat sholat, mbok nang langgar, mbok nang masjid, mbok nek sholat di omah. Dadi sadurunge wis ana rencana, ana niat di atine kate budal sholat, kate melaksanakan sholat. Itu yang wajib. Jangan melakukan sesuatu tanpa ada tujuan. Kaya wong genjeng, ya, melakukan sesuatu tanpa ada tujuan itu kaya wong mengong. Eko iku guyu-guyu nang ndi. Karena niate, wis pokoke guyu, ngomong-ngomong dhewe. Sak dalan-dalan mlaku. Karena niate, kenapa? Karena self controlnya yang ada di dalam otaknya sudah enggak berfungsi. Jadi dia gak ro isin nang wong, gak wis pokoke sak karepe dhewe. Ngomong dhewe, guyu dhewe, ngamuk-ngamuk dhewe. Itu baru orang yang tidak diwajibkan dalam hukum agama. Nah, orang yang sadar harus ada niat, harus ada rencana. Aku kate salat asar, aku kate ngaji, aku kate ngene, aku kate ngene. Harus ada rencana. Walaupun itu tidak diucapkan. Nah, terus hukumnya mengucapkan niat tadi bagaimana? Ini cuma menurut Imam Syafi'i. Penyempurna niat agar tadi kamu berjalan dari rumah. Dari rumah sudah niat mau sholat maghrib. Terus cek sempurna niatmu, maka diulangilah ketika berdiri mau sholat, usolli fardhal maghribi, gitu loh. Ya, biar sempurna niatmu. Hanya menyempurnakan. Tadi mungkin kamu dari rumah ke masjid atau nang langgar itu gak ada gangguan-gangguan. Gangguan iku mungkin omong-omongan ambek kanca utawa ketok apa, pikirane malih pecah-pecah, gak lurus nang ngene masjid tok, gak pecah-pecah. Nah, itu disempurnakan melalui pengucapan niat atau pelafalan niat. Jadi sing menggak mau ambek Imam Syafi'i disarankan untuk mengucapkan usolli fardhal maghribi. Padahal di dalam hati dari rumah sudah ada niat. Hanya saja ya kemang tengah dalan
ketok kanca, "Hei, ya apa rek? PR wis digarap ta?" Nah, ngomong-ngomong macem-macem. Akhirnya pikirannya pecah-pecah. Lah itu diluruskan kembali. Itu maksudnya begitu. Jadi tidak wajib. Nah, ya sudah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli